Keluarga adalah salah satu madrasah ya, tempat anak-anak mendapatkan ilmu di dalam kehidupan itu dalam keluarga. Sehingga pengasuhan atau parenting adalah sesuatu yang sangat esensi dalam membentuk karakter, mengembangkan kepribadian anak sehingga dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang struggle, humble ya, menghadapi kehidupan yang begitu kompleks. Selain meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam pengasuhan, konsen pengembangan penelitian yang dijalani wanita yang lahir pada 2 Februari 1960 ini juga berkaitan dengan pembentukan karakter anak. Karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama anak belajar berbagai hal, khususnya berkaitan dengan norma dan nilai-nilai kehidupan. Ya, banyak riset-riset saya berkaitan dengan pengasuhan atau parenting karena tadi bahwa keluarga adalah satu tempat yang betul-betul urgent ya dalam mengembangkan karakter, ditambah saya punya latar belakang dari keluarga saya sendiri, bagaimana orang tua saya mengasuh, kemudian bapak ibu saya yang penuh dengan perhatian yang luar biasa. Bapak saya lulusan Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan ibu saya tidak tamat SD. Wanita yang aktif di berbagai organisasi yang konsen dengan pendidikan dan pengasuhan anak serta penanaman karakter seperti di Ranting Aisyah Giwangan, salah satu risetnya menyoroti tentang strategi orang tua dalam menyikapi emosi anak, melibatkan responden orang tua dari berbagai latar belakang pendidikan, ditinjau dari 3 aspek, yakni coping behavior, coping cognitive, dan coping emotional, yang menghasilkan 80% dari 96 responden melakukan behavior coping, sehingga efeknya reasoning anak tidak kuat. Nah, coping behavior itu kalau sering dilakukan, berarti nanti anak itu reasoningnya terhadap masalah itu lemah. Dia tidak ada keinginan untuk memikirkan mengapa, bagaimana, ya, apa yang saya rasakan, apa yang orang lain rasakan. Bahayanya nanti ketika ada apa-apa ya langsung mereka akan melakukan action gitu ya. Melalui pendidikan yang ada di Muhammadiyah, melalui perguruan tinggi, mulai dari PAUD bagaimana membangun anak-anak ini, posisi atau tempat Muhammadiyah itu sangat luar biasa di sini. Sejak usia 13 tahun, wanita kelahiran Kabupaten Semarang ini sudah harus berpisah dari orang tuanya untuk melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah II Kota Yogyakarta dan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta. Kemandirian dan tanggung jawab sudah sangat terlatih sejak dini. Sebagai anak kedua dari 6 bersaudara ini, sangat dekat dan menyayangi anak-anak, terutama dalam mengasuh adik-adik tercinta, dijalani dengan penuh cinta dan kasih. Didikan orang tua yang terus tertanam di dalam diri, ayah yang memiliki jiwa besar, ketangguhan dan kesabaran luar biasa dari sang ibu, menjadi role model dalam mengarungi kehidupan. Impiannya untuk menularkan role model ini kepada orang banyak dimulai di IKIP Yogyakarta pada program studi bimbingan dan konseling yang berhasil diselesaikan dengan baik dan tercatat sebagai wisudawan tercepat. 2 kali saya gagal masuk di UGM mengambil fakultas psikologi. Tapi saya diterimanya di UNY di jurusan di IKIP negeri ya, jurusan bimbingan konseling. Waktu itu terus terang saya merasa juga kecewa karena tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi selalu ayah ibu saya keduanya selalu memberikan motivasi bahwa apa yang kamu senangi itu belum tentu baik untuk kamu ke depan. Ikuti takdir Allah yang sudah menentukan. Ikuti saja dengan semangat. Saya memang lalu bersemangat dengan apa yang disampaikan kedua orang tua saya, sehingga saya menjadi mahasiswa lulusan paling cepat dan beberapa kali mendapatkan beasiswa. Dan itulah karir itulah yang membawa saya kemudian saya bisa menjadi dosen di UAD.
Pada tahun 1988, istri dari Insinyur Budi Sulistyo ini mengawali karir pertama sebagai dosen yayasan di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang saat ini menjadi Universitas Ahmad Dahlan pada program studi bimbingan dan konseling. Di sela-sela tugasnya sebagai dosen dan mendapat amanah sebagai ketua program studi bimbingan dan konseling, ibu dari 4 anak ini kembali menempuh pendidikan sarjana di usia 37 tahun pada Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45. Selain tuntutan karir, karena UAD akan membuka Fakultas Psikologi, juga untuk memperdalam ilmu psikologi yang ingin dikembangkan. Semangatnya mengembangkan ilmu tidak pernah berhenti. Pada tahun 2000 hingga 2003, menempuh program magister di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, sembari menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan berhasil menyelesaikan kuliah S3 dengan konsentrasi psikologi di Universitas Saint Malaysia pada tahun 2015. Dukungan dari keluarga tercinta sangat mengalir deras. Ayah yang mendukung agar anak perempuan harus sekolah yang tinggi, dan saudara yang telaten membantu apapun yang dibutuhkan. Suami yang sabar dan setia mendampingi dalam setiap perjuangan yang dijalani, serta anak-anak tercinta yang penuh pengertian dan memahami perjuangan dan mengetahui apa visi ibunya. Saya berterima kasih dengan suami saya. Tanpa dukungan, tanpa dorongan beliau, termasuk anak-anak saya, tidak mungkin karir saya bisa seperti ini. Dibesarkan dari keluarga pejuang Muhammadiyah dan Aisyah, satu pesan yang takkan terlupakan dari kedua orang tua agar terus berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Kedua orang tua bercita-cita membangun gedung untuk Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Suruh, Kota Salatiga dengan luas tanah 2.700 meter persegi, menghabiskan dana 9 miliar rupiah yang kini masih dalam proses. Bahwasanya itu berpesan ya sejak awal agar anak-anaknya itu berkhidmat untuk Aisyah dan Muhammadiyah. Bahkan sebelum meninggal dunia, beliau berpesan meninggalkan wasiat agar dibangunkan gedung pertemuan untuk Aisyah Muhammadiyah. Tanggung jawab sebagai seorang akademisi diemban dengan penuh semangat dan amanah. Kegiatan catur dharma perguruan tinggi tetap dilakukan dengan baik. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus dijalani. Artikel-artikel ilmiah terproduksi dengan baik yang berhasil dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kalau nggak salah 3 kali ya saya disurati karena lama saya tidak naik jabatan, karena punya tadi ada beban ada diberi tugas tadi jadi kaprodi, sekprodi, ganti-ganti sampai kaleb, pembantu di K1 itu kan ganti-ganti terus, sehingga mulai Pak Kasiarno ini mulai digalakkan. Nah kemudian Pak Kasiarno berakhir, yang setelah itu Pak Mokhlas dan timnya itu lebih progresif lagi. Sejumlah tulisan yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional bereputasi dikumpulkan, memberanikan diri nenek dari 2 cucu ini untuk mengusulkan berkas guru besar pada 18 Agustus 2023. Di akhir masa bakti sebagai dosen, pada 1 November 2023, SK Guru Besar terbit dan berhasil menghantarkannya sebagai guru besar bidang ilmu psikologi. Profesor Dr. Randa Alif Mu'arifah, SPSI, MSI, PhD. Beliau adalah aktivis Aisyah di pimpinan ranting Aisyah Giwangan. Ini selalu beliau memotivasi kami. Kepada Bu Alif sekali lagi kami ucapkan selamat
atas pengukuhan guru besar beliau, semoga ilmunya bermanfaat.